Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalan, nama saya Arif Hamid Birri. Saya seorang software developer di Widya Analytic. Di sini saya ingin menyampaikan materi terkait Advanced Deep Learning teknik menggunakan TensorFlow. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama lengkap saya ialah Arif Hamid Birri. Work experience saya sendiri ialah pernah menjadi seorang software developer di Widya Analytic hingga saat ini, menjadi senior Odoo developer di UMG Idea Lab, juga menjadi pengajar di salah satu kampus swasta di Yogyakarta, yaitu sebagai PSD Research Assistant, di mana saya sedang menjalankan dan juga membantu dua penelitian PhD terkait dengan big data dan juga machine learning menggunakan computer vision. Selanjutnya, saya juga sebagai seorang computer lab assistant, yaitu sebagai pengajar di salah satu kampus swasta di Yogyakarta, yaitu di Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya sendiri lulus sebagai seorang sarjana teknik komputer di salah satu kampus swasta di Yogyakarta, ialah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya sendiri memiliki latar belakang IT sudah cukup lama. Banyak sudah proyek pekerjaan IT yang sudah saya kembangkan. Banyak juga proyek machine learning yang sudah saya buat. Teman-teman bisa akses di LinkedIn atau juga GitHub di repository publik yang saya buat. Eh, Selanjutnya, saya ingin menyampaikan intermediate terlebih dahulu. Apa itu AI, apa itu machine learning, apa itu neural network, apa itu deep learning, apa itu generative AI yang terbaru. Di sini AI sendiri ialah seperti sebuah sistem untuk membuat sebuah mesin machine learning, di mana nanti misalkan dapat menggunakan mimik muka yang sama, dapat menggunakan pemberian saran, mengerjakan suatu masalah, dan juga mengerti sebuah bahasa, baik itu bahasa kita sehari-hari maupun juga bahasa pemrograman. Nah, di machine learning sendiri itu dia memiliki beberapa AI menggunakan komputer dan juga patternnya, baik itu dari data prediksinya atau decision tanpa menggunakan explicitly pemrograman. Nah, misalkannya itu di deep learning ya. Nah, di deep learning itu sendiri, pada bagian deep learning, nah di deep learning itu adalah nanti yang bakal kita bahas itu nanti ada seperti CNN-nya gitu. Nah, di deep learning itu nanti dia sudah masuk ke dalam generative AI, di mana di deep learning itu nanti spesialnya adalah machine learning-nya menggunakan yang namanya neural network atau jaringan saraf tiruan, di mana nanti terdapat banyak layer yang dapat kita analisa dan sangat kompleks menggunakan database yang sangat besar, misalnya seperti ada gambar atau juga suara. Di generative AI sendiri, generative AI itu fokus pada pembuat sebuah konten baru, misalkan seperti teks, contoh misalkan ChatGPT, atau membuat sebuah gambar, misalnya image prompt kayak gitu, atau membuat sebuah musik yang menggunakan sebuah existing data yang akan kita generate dan menghasilkan sebuah mimik atau juga sebuah kesimpulan tertentu seperti itu. Misalkan eh kenapa sih deep learning itu berbeda dengan machine learning tradisional atau bagaimana dengan jaringan saraf yang bekerja gitu? Misalkan, misalkan nih ya, sekarang kita tuh memahami bagaimana deep learning itu mendukung sebuah computer vision yang modern. Nah, kita tuh kan bisa jelajahi perbedaan utama antara cara manusia memproses dan juga informasi visual dan juga cara mesin melakukannya. Nah, kita sebagai manusia itu kita tahu, misalkan kita tahu kalau itu adalah sebuah buah gitu. Kita tahu kalau itu adalah sebuah, misalkan itu kita tahu kalau itu adalah sebuah handphone misalkan. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, kita kan tahu kalau kalau ini adalah sebuah handphone gitu. Tapi bagaimana kita membuat sebuah mesin atau membuat sebuah program, membuat sebuah model kalau yang kita akan memberitahu kalau itu adalah sebuah handphone gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita melatihnya? Nah, sebuah sistem model itu dapat dilatih menggunakan eh, pengenalan tertentu. Itu nanti menggunakan yang namanya training suatu dataset. Dataset sendiri itu banyak macamnya ya. Nah, contoh misalkan seperti ini. Ini adalah perbedaan antara manusia dan juga computer vision.
Nah, ketika manusia eh tahu dapat membedakan kalau ini buah itu nanti dilihatnya dari mana? Dari pertama adalah mata. Mata kita ini itu adalah sebuah sensor. Nah, sensornya itu nanti itu akan connect ke dalam otak kita. Di mana otak kita nanti itu sudah dapat mengetahui dan membedakan kalau ini adalah jeruk, ini adalah pisang, ini adalah nanas, dan juga ini adalah kiwi. Itu adalah output. Kita udah tahu kalau, oh ya, ini adalah pisang, ini adalah nanas, ini adalah kiwi, dan ini adalah jeruk. Gitu. Tapi bagaimana sebuah mesin atau machine learning ya, atau computer vision itu bekerja gitu. Beda dari mana? Beda dari sini. Ketika kita masukkan sebuah inputan data, kita memerlukan sebuah yang namanya sensor. Sensor itu tadi itu kita dapat menggunakan yang namanya kamera. Apa kameranya gitu kan? Nah, kameranya itu bebas apa aja, yang penting nanti bisa terhubung ke dalam sebuah device, yang mana device-nya sudah membuat sebuah model yang dapat mengetahui atau juga membedakan atau juga mendeteksi atau juga melakukan klasifikasi dari buah-buah ini gitu. Nah, ketika nanti sistemnya sudah mengetahui ini apa, maka akan dihasilkan output seperti pengetahuan manusia itu sendiri. Apakah dia ini adalah sebuah jeruk, apakah ini buah eh, pisang, apakah ini buah kiwi atau juga ini buah nanas seperti itu. Nah, dari kedua sistem ini kita tuh dapat memperoleh sebuah visual dan memberikan interpretasi atau pengenalan terhadap sebuah objek gitu. Nah, pengenalannya gimana? Nah, gimana gimana sih sistem ini bekerja gitu kan? Gimana otak manusia itu juga bekerja bisa mengetahui ini. Di otak manusia itu terdapat yang namanya saraf. Nah, saraf-saraf itulah yang nanti connect antara sensor mata kita dengan otak kita seperti itu. Lalu di sini, kalau computer vision itu bekerja gimana gitu kan? Nah, computer vision itu bekerjanya seperti ini. Nah, misalkan ini ada kucing, kita tahu kalau ini itu kucing gitu. Kita tahu kalau ini adalah sebuah ekor kucing yang lucu misalkan. Tapi gimana computer vision itu bekerja mengenali ini adalah sebuah kucing. Nah, gambar kucing ini ditranslate dalam buah bentuk bilangan-bilangan angka seperti ini. Ini untuk mengetahui apa ya? Untuk mengetahui gimana komputer itu melihat. Nah, bayangkan misalkan sebuah komputer ya mengenali seekor kucing dari sebuah gambar, itu nanti dimulai dari mana? Ya dari sudut yang paling kecil. Misalkan apa? Misalkan ada kumisnya gitu, ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya. Nah, komputer itu dia memindai gambar tersebut dari kecil-kecil. Nah, nanti gambar itu nanti kayak bentuk layar-layar gitu. Jadi dia melihat misalkan di bagian sini, oh di sini kosong. Oh di atas kosong, di sebelah kiri kosong gitu. Tapi ketika dia mendeteksi ke tengah gitu kan, dilihat, oh di sini ada lekukan-lekukan kumis kucingnya, ada pola-pola tertentu dari kucingnya, ada bulu-bulu halus dari telinga kucingnya, dari matanya yang pejem gitu kan, dari bentuk hidungnya, bentuk mulutnya seperti itu, dari corak putihnya, corak oranye, corak apa ini ya, coklat hitamnya seperti itu. Nah, itu komputer bakal mencari sebuah pola seperti sederhana, misalkan kayak garis tepi atau juga warna yang seperti saya bilang sebelumnya. Nanti seiring prosesnya, komputer akan membangun sebuah pemahaman yang lebih luas lagi. Misalkan nanti dia mengetahui keseluruhan objek gitu. Nah, cara kerjanya nanti pakai apa? Nah, nanti cara kerjanya bisa pakai yang namanya CNN. Apa itu CNN? CNN ialah Convolutional Neural Network gitu. Di mana nanti di dalam CNN kita bakal memecah gambar menjadi bagian-bagian kecil untuk mempelajari pola dasar lalu menggabungkannya untuk mengenali sebuah objek utuh gitu. Nah, kita bakal masuk ke materi selanjutnya ialah mengenai image klasifikasi menggunakan CNN seperti itu. Di materi ini kita bakal tahu dulu apa sih itu CNN gitu kan. Nah, CNN merupakan jenis model jaringan saraf tiruan yang memungkinkan kita mengekstraksi atau juga merepresentasi tingkat tinggi dari konten sebuah gambar. Nah, tidak seperti pengenalan pada gambar klasik di mana nanti kita itu menentukan fitur gambarnya nanti secara manual. Nah, kalau kalau CNN sendiri dia ngambilnya itu dari pixel per pixel. Jadi gambar itu kayak dipecah-pecah. Gambar itu kan hasilnya pixel ya, bentukan kotak-kotak gitu kan. Semakin HD atau semakin baik gambarnya, makin pixel juga makin tinggi gitu. Nah,
CNN nanti dia mengekstraksi fiturnya, dia bakal menjadi otomatis dan menghasilkan klasifikasi yang lebih baik. Jadi nanti dari CNN ini secara struktural nanti dia bentuknya kayak gini. Misal tadi gambar kucing, itu gambar kucing bakal dibelah per pixel. Pixelnya nanti menjadi sebuah layer atau convolution seperti ini yang bakal nanti dipecah-pecah lagi. Nah, layer paling kecil yang tadi diambil itu nanti bakal dilakukan polling. Polling itu kayak misalkan polling layer lah, mengetahui lapisan-lapisan dari layernya itu nanti apa aja. Nah, tahapan dari input sampai polling ini itu nanti disebut yang namanya fitur ekstraksi. Jadi ekstraksi fitur dulu itu untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan klasifikasinya. Lalu apalagi nanti setelah diekstraksi itu nanti dicari klasifikasinya. Nah, yang gambar bulat-bulat ini adalah jaringan-jaringan yang membaca bentuk pixel itu tadi dari kecil per kecilnya, dari tahapan layer per layernya. Nanti dia bakal dibaca keseluruhannya dan bakal menghasilkan sebuah outputnya. Misalkan kumis, anggap aja kumis kucing tadi kan. Itu kan ngelengkung dia. Nah, itu dipecah tuh per pixel-pixelnya. Nanti pixel-pixelnya itu jaringannya dia bakal membaca kalau ini dia adalah sebuah kumis kayak gitu. Kumis kucing misalkan. Atau pola-pola dari kucing tertentu. Nah, CNN sendiri kan dia memiliki tiga lapisan utama. Itu ada fitur ekstraksi sama ada layernya, convolutional layer. Terus ada pooling layer sama full connected-nya. Nah, full connected itu adalah penghubung semuanya ini. Apa yang dihubungkan gitu kan? Nah, yang dihubungkan itu nanti adalah jaringan-jaringan tertentunya seperti itu. Lalu gambaran arsitektur yang lebih lengkapnya nanti dia bentuk kayak gini. Nah, ketika kita inputkan sebuah kucing dengan ukuran gambarnya adalah 32 kali 32 ya, dengan 3 channel warna. Nah, 3 channel warna itu dari sini ya, corak kucingnya ya. Nah, itu nanti lapisannya itu berbentuk konvolusi, berbentuk lapisan konvolusi, di mana nanti harus sama dengan gambar yang awalnya gitu. Jadi, kalau gambarnya ini kita input, ya hasil akhirnya bakal bentuk kayak gini. Cuman dia bakal tahu ini kucing atau tidak gitu. Jawabannya ya ini kucing atau enggak kayak gitu. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Ya karena di CNN sendiri dia akan memproduksi gambarnya itu nanti dibagi menjadi beberapa tahapan. Ya, pertama input dulu. Inputnya itu ada ukuran gambar. Ada bentuk gambarnya. Nah, nanti yang terdiri dari misalkan 3 channel warna seperti itu. Nah, di konvolusional yang pertama, model layar yang pertama, itu dia memiliki dua konvolusional yang menerapkan filter yang namanya konvolusional dua dimensi first ReLU. Nah, itu untuk mendeteksi apa? Yang pertama dia untuk mendeteksi polanya dulu. Polanya seperti apa? Misalkan ada tepinya, ada pinggirnya, ada corak warnanya, seperti itu. Lalu ada max polling. Nah, max polling itu dia untuk mengurangi ukuran gambar dengan tetap mempertahankan fitur penting. Misalkan di sini di bagian mata dia dikotakin kecil. Kalau ini dia hanya mempertahankan bentuk pola matanya nanti seperti apa kayak gitu. Lalu nanti ada full connected layer, yaitu lapisan ini belajar dari fitur yang telah diekstraksi dan menggabungkannya. Nah, jadi kalau udah masuk ke dalam Maxpol ini nanti, dia bakal di full connected kan. Ya nanti itu apa aja sih gitu kan, pola-polanya itu apa aja gitu. Terus nanti digabung-gabungkan terus dibelajar. Nah, di sini mesin itu belajar, dia menjadi sebuah jaringan-jaringan. Yang jaringannya ini nanti menghasilkan sebuah output gitu. Nah, di model ini namanya model konvolusional pertama, sedangkan ini yang kedua tahapannya, sedangkan yang di sini ini masuk yang namanya klasifikasinya. Di klasifikasi ini nanti kita tahu ini itu yang gambar kita inputkan, apakah dia kucing atau bukan gitu kan. Kalau misalkan iya, ya nanti bakal keluar iya kalau ini adalah kalau ini adalah seekor kucing kayak gitu. Nah, di tipikal CNN yang ini nanti, arsitektur nanti bentuknya kayak gini. Itu terdiri dari yang namanya ekstraksi fiturnya itu nanti terdiri dari RGB. RGB itu ya pola gambar sederhana kan. Nah, selama nanti di ekstraksi fitur, itu nanti setiap channel itu dibikin menjadi secara independen. Nah, selama pelatihan itu sendiri, lapisan konvolusi itu menerapkan filter pada channelnya. Misalkan dia mempelajari polanya, tepinya, teksturnya, sama fitur-fitur lain lah yang nanti dibuat gitu. Dengan menggabungkan semua fitur ini nanti dari semua channel, nanti CNN itu dapat mempelajari pola yang lebih kompleks lagi, misalkan dari dalam gambar. Sehingga nanti memungkinkan tugas untuk deteksi dan klasifikasi objek itu dilakukan secara efektif gitu. Nah,
Pendekatannya apa? Pendekatannya adalah menggunakan yang namanya proses multikanal. Ya, ini sangat penting untuk CNN. Kenapa? Karena memungkinkan kita atau CNN-nya memahami fitur yang berbasis warna, atau juga memungkinkan hilang kemungkinan yang hilang jika gambar hanya diproses dalam bentuk grayscale aja atau abu-abu kayak gitu. Nah, makanya kalau tradisional dulu tuh dia cuman bisa kayak pola-pola tertentu tapi dia nggak tahu warna. Nah, itu bentuknya tuh grayscale tuh. Tapi kalau yang sekarang dengan arsitektur CNN yang sekarang gitu kan dengan klasifikasi modern, dia juga bisa mengklasifikasi bentuk dari warna kayak gitu. Nah, prosesnya itu nanti menggunakan yang namanya jaringan. Nah, jaringannya nanti kayak gimana? Nanti dia kayak gini. Anggap aja ini sebuah kubus gitu kan. Lapisan dari konvensional arsitekturnya. Em, Layer-layernya ini tadi itu nanti kayak dipecah-pecah gitu. Misalkan yang ini dia dibagi 3 kali 3 kan per layernya. Nanti dikalikan sama gambar-gambar itu tadi. Baru nanti menghasilkan angka-angka yang kayak di awal tadi yang kucing. Nah, secara penjelasan sendiri dia itu blok bangunan untuk mau tahu ya dari mana CNN-nya itu. Lapisan ini dia untuk melakukan operasi yang disebut nanti yang namanya konvolusi ya kayak gini nih sesuai judulnya konvolusi. Nah konvolusi itu cara kita untuk menganalisa pengaruh dari pixel-pixel di sekitarnya itu menggunakan sebuah apa ya menggunakan sebuah filter. Nah filternya itu nanti juga bisa disebut kayak ada kernel kah, ada max, ada matrix konvolasi dan masih banyak lagi ya. Nah filternya ini nanti ukuran itu kecil-kecil. Nanti dapatnya dari mana? Dapatnya dari data yang kita inputkan gitu. Nah jenisnya itu nanti apa aja? Jenisnya itu nanti ada perkalian yang diterapkan antara input dan juga filter. Nanti adalah namanya dot product gitu. Nah, dengan menggunakan filter yang lebih kecil dari input, nah filter yang sama dapat dikalikan dengan array-nya, array inputnya ya, berkali-kali dengan posisi yang sama atau juga dengan berbagai posisi gitu. Jadi kayak gini nih, dari sini terus nanti ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi untuk mencari layarnya. Secara spesifik nanti filternya itu diterapkan ya secara sistematis dari setiap bagian yang saling tumpang tindih tadi untuk dia dipotong jadi patch-patch kecil. Nah, potong-potongan ini tadi bentuknya kayak gini. Ya, dari yang ini tadi kan dia ada yang tumpang tindih tuh. Nah, nanti menghasilkan sebuah rumusnya kayak gini nih misalkan. Nah, ini contohnya. Nah, hasil ini itu adalah yang ini kayak gitu. Nah, patch itu tadi nanti dia dirancang ya. Filternya itu tadi dia dirancang untuk mendeteksi jenis dari fitur-fitur tertentu yang ada pada data yang kita inputkan. Nah, maka penerapannya sendiri itu nanti itu berdasarkan secara sistematis dari keseluruhan gambar. Untuk apa ya? Untuk memberi kesempatan bagi filter untuk menemukan fitur yang ada. Misalkan, ya dari mana ya? Dari misalkan kayak gambar kucing tadi dari atas sampai bawah itu nanti ya dicari semuanya seperti itu. Nanti fiturnya apa aja, filternya apa aja gitu kan. Apa aja sih pola-pola tertentunya kayak gitu. Lanjutnya, nah CNN itu tipikalnya kayak gimana? Dia adalah pooling layer. Nah, pooling layer itu contoh gini. Nah, pooling sendiri itu adalah jenis kayak downsampling ya teman-teman ya, yang biasa dilakukan setelah lapisan konvolusi. Tujuannya ya untuk mengurangi ukuran data pelatihan sebelum masuk ke jaringan yang full connected-nya gitu, tanpa kehilangan yang terlalu banyak informasi. Nah, pooling sendiri itu ada dua jenis. Ada max pooling, yang ada max pooling. Max pooling itu dia akan mengambil nilai maksimum dari bagian kecil data yang diinputkan. Contoh misalkan di layar ini yang paling besar berapa? Itu ada 15. Di sini ada 8. Di sini ada 8 lagi. Di sini ada 17. Nah, kalau average ya itu artinya itu adalah rata-rata. Dia akan mengambil rata-rata dari bagian kecil data yang kita input. Tuh, ya rata-rata dari 15, 10, 11 sama 5 berapa? Ya, 10. Rata-rata dari kotak yang kuning berapa? Itu 5. Rata-rata dari kotak abu-abu itu 8. Rata-rata dari kotak yang biru itu adalah 5. Seperti itu. Selanjutnya ada flatten layer. Nah, flatten layer itu atau bisa disebut dengan lapisan flatten. Nah, di CNN itu digunakan untuk mengubah sebuah output yang multidimensi dari lapisan konvolusinya menjadi sebuah vektor satu dimensi.
Langkah ini diperlukan karena bagian CNN itu memiliki namanya lapisan full connected atau jaringan-jaringan syarafnya itu tadi. Itu dia membutuhkan input tuh, itu dalam bentuk vektor tunggal, bisa array dua dimensi atau juga tiga dimensi. Nah, misalkan contoh ya, untuk melewati lapisan konvolusi yang bagian sini, dan juga polling yang bagian sini, data itu memiliki bentuknya 3D. 3D, 3D itu anggap aja ada tinggi, ada lebar, ada kedalaman gitu ya. Nah, lapisan Platen tadi dia mengambil datanya dalam bentuk untuk mengubah array yang satu dimensi. Ini kan satu dimensi nih, ya kan, cuma satu dimensi. Itu kemudian dapat digunakan untuk klasifikasi akhirnya. Nah, jadi dari ini masuk dikonvolusi menjadi beberapa layer gitu kan, banyak layer lah pasti. Lalu layernya tadi dia dilakukan pooling layer seperti penjelasan sebelumnya. Hasilnya adalah flattening. Nah, artinya adalah inputan untuk jaringan saraf tiruannya. Nah, di jaringan-jaringannya ini tadi itu bakal menghasilkan sebuah yang namanya full connected lah layer. Nah, yang ini tadi tuh. Nah, lalu di full connected layer itu setiap neuron atau setiap jaringan-jaringan ini namanya neuron ya, yang bulat-bulat ini, neuron per neuron itu nanti saling terhubung gitu. Itu bakal membuat sebuah lapisan yang sebelumnya dari semua fitur yang digabungkan dan juga dianalisa secara bersama-sama. Nah, dari koneksi yang padat ini, itu memungkinkan model untuk menangkap pola yang kompleks dengan mempertimbangkan semua fitur. Misalkan yang fiturnya tadi itu pasti bakal diekstraksi. Diekstraksinya dalam apa? Ya dalam secara simultan gitu. Nah, di full connected layer ini, jika di dalam CNN itu melakukan langkah untuk pengambilan keputusan akhirnya. Ya, karena ini adalah lapisan akhir. Kalau di dalam klasifikasi tadi dari gambar kucing, dia akan menentukan apakah itu kucing atau bukan. Dari transisi ekstraksi fitur tadi, maka kita dapat mengetahui itu lokasi mana yang menuju pengambilan keputusan yang padat. Nah, di dalam abstraksi ini akan menjadi sebuah kunci yang akan menjadi efektivitas CNN tersebut dalam melakukan pengenalan gambar. Ya, apa saja? Ya, misalkan seperti ini di bagian di bagian sini ya. Nah, ada dua contoh. Nah, di lapisan akhir nanti bakal memberikan sebuah prediksi jaringan terhadap suatu gambar inputan. Apakah ada kucing atau ada anjing contohnya. Nah, gambar ini itu harus dilakukan yang namanya labeling dulu. Labeling dulu untuk mengetahui ya ini kita kotakin. Kalau kita harus ngasih tahu sistem atau modelnya atau programnya kalau ini adalah kalau ini adalah seekor kucing. Terus di bawah kita itu harus membeli label dulu kalau ini adalah seekor anjing gitu. Tapi kan di sini kasusnya kita ingin cari tahu kalau kucing gitu. Nah, ketika gambar ini kita inputkan, maka sistem akan bekerja mencari sebuah potongan-potongan kecil pikselnya, membagi menjadi sebuah bentuk conversial layer, bentuk sebuah eh not-not yang seperti ini, jaringan-jaringan tertentunya untuk menghasilkan sebuah output. Kalau ini adalah seekor kucing. Nah, lapisan output dari CNN tadi itu dirancang sesuai dengan jenis permasalahan yang ingin diselesaikan. Ya, kalau misalkan dia ingin menerjemahkan fitur tingkat tinggi untuk merepresentasikan yang telah dipelajari oleh jaringan, maka itu disebut nanti yang namanya labeling class. Labeling class yang kayak gini tadi. Kucingnya kita kotakin, gambarnya itu kita kotak-kotakin. Nanti selanjutnya itu nanti disebut dengan yang namanya distribusi probabilitas dan juga bounding box ataupun dia nilai kontinu. Nah, desain lapisan output tersebut itu fungsinya ialah untuk aktivasi yang sangat penting dan memastikan CNN itu menghasilkan jenis output yang tepat atau tidak. Taunya dari mana? Ya, taunya dari data inputannya itu tadi, pelatihan modelnya, prediksi modelnya, klasifikasi modelnya gitu kan. Karena output layer itu adalah hasil akhir dari prosedur untuk melakukan prediksi atau final output dari sebuah modelnya gitu kan. Ya, itu fungsinya adalah dengan menggunakan layar-layar yang sangat tinggi itu tadi, seperti itu. Lalu bagaimana cara bikin arsitektur CNN kan? Ya, contoh kayak gini. Dari CNN yang bakal kita arsitekturnya. Nah,
ini adalah program dari bentuk konvolusional, sedangkan ini adalah program dari max pooling gitu kan. Nah, kalau dari fungsinya sendiri itu menggunakan banyak library. Contoh misalkan kalau dari sini ya. Nah, kalau ini kita bakal menggunakan retrieve dimensi. Sebenarnya ini hampir sama sih, gitu kan. Tapi apa yang membedakan? Di sini dia bakal menggunakan banyak retrieve dimensi terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk shapingnya ya. Shaping itu dimensi-dimensinya. Tapi kalau menggunakan max polling itu tidak tidak kita butuhkan, gitu. Kita hanya menggunakan yang namanya hyperparameter. Nah, hyperparameter itu tadi itu untuk mengetahui langsung jenis dari parameter apa yang bakal kita gunakan. Kayak seperti itulah. Nah, di convolutional itu tadi, dia bakal memecah bagian dari layer per layer per layernya, kayak gitu. Sedangkan max pooling, dia hanya mengambil dari parameter dari angka-angka terbesarnya, kayak gitu kan. Seperti penjelasannya yang ini tadi, kita breakdown sedikit. Nah, seperti ini. Dia bakal ambil angka-angka terbesar. Tapi kalau menggunakan convolutional layer, nah, yang ini dia bakal memecah-mecah tuh. Dia dipecah-pecah dulu seperti itu. Atau dari yang kayak gini. Dia bakal dipecah-pecah dulu. Nanti dari convolution layer dia bakal bentuk polling layer seperti itu. Nanti hasilnya gimana? Hasil dari kayak gini gimana gitu kan? Hasil dari kayak gini itu nanti kita bakal menggunakan arsitekturnya dia menggunakan TensorFlow gitu. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di CNN itu dasarnya ialah menggunakan TensorFlow gitu. Kita perlu jadi kita nggak perlu bikin semua proses CNN itu dari awal. Kita nggak perlu tuh bikin bikin dua ini tuh dari awal. Kita nggak perlu seperti itu. Kita nggak perlu uh, apa ya merealisasikan semua data-data program hyperparameternya, lalu uh, merepresentasikan dimensi per dimensi shapingnya. Nah itu nggak perlu. Kenapa? Ya, karena ini udah terlalu lama nanti kita gitu kan. Kita hanya perlu menggunakan satu, yaitu adalah menggunakan TensorFlow gitu. Di CNN, CNN itu semua prosesnya bisa menggunakan TensorFlow. Kenapa? Karena di TensorFlow itu dia sudah menyediakan semua fungsinya, fungsi modul bawaannya, lalu untuk melakukan apa aja. Bisa konvolusional, bisa pooling, bisa activation, dan juga layer-layer lain lah gitu. Sehingga kita membangun model CNN dari awal itu langsung menggunakan TensorFlow. Supaya apa? Ya, supaya lebih cepat, lebih mudah, efisien, tanpa harus menulis setiap perhitungan secara manual gitu. Karena kalau di sini itu kita kayak ngitung manual gitu. Ibaratnya matematika ini secara langkah itu kita jabarin satu persatu dan belum tentu benar gitu. Sudah lama belum tentu benar. Tapi kalau misalkan kayak pakai TensorFlow, kita kayak pakai rumus cepat gitu. Kita pakai rumus cepat gitu. Ketika salah pun pengulangannya juga tidak terlalu terlalu lama karena kita tinggal fokus ke nge-build modelnya aja. Karena di TensorFlow ketika kita ingin menggunakan CNN itu sudah ada semua gitu. Ya kayak seperti penjelasan saya tadi, modul-modulnya itu ada semua gitu. Kita bisa convolution, kita bisa polling, kita bisa activation, kita bisa layering juga gitu. Selanjutnya di overview Natural Language Processing, eh di sini kita bakal belajar tentang NLP gitu. Nah, apa itu NLP gitu? Nah, NLP sendiri ialah eh cabang dari kecerdasan buatan yang memberikan kemampuan kepada mesin untuk membaca, memahami, dan juga mengambil makna dari bahasa manusia. Nah, saat ini kita kan bekerjanya dengan gambar ya. Nah, ada juga relatif yang mudah untuk memasukkannya ke dalam bentuk jaringan saraf karena nilai pikselnya merupakan sebuah angka atau bilangan biner. Lalu kalau gambar kan bentuknya kayak gitu tuh, gampang lah. Tapi kalau teks gimana gitu kan? Nah, kalau teks itu misalkan kayak sebuah kalimat, nah itu nanti prosesnya gimana gitu. Prosesnya adalah menggunakan sebuah aplikasi yang disebut dengan yang namanya NLP. Nah, di aplikasi NLP ini itu sebenarnya udah kita gunakan secara sehari-hari. Misalkan kayak ada Google atau search engine lain ya. Ada Bing, ada Yahoo, ada Dadako dan segala macamnya. Atau juga pengenalan yang paling sering kita gunakan. Kalau teman-teman pakai iPhone ada Hello Siri, kalau pakai Windows ada Hey Cortana, atau Amazon pakai Alexa, atau Google yang paling sering ya. Oke Google gitu. Sama yang terbaru nanti ada Hi Bixby gitu.
Atau juga contoh NLP yang paling sering digunakan ialah Google Translate gitu. Atau ada juga sentimen analis gitu kan. Kayak pola-pola perasaan pengguna dari sebuah produk dan juga layanan. Biasanya ini dapat dari mana? Dari review produk gitu atau Google Review gitu. Atau dari ini Grammarly untuk membenarkan perkataan kita yang salah gitu kan, grammar-grammar kita yang salah. Nah, yang paling terakhir, yang paling sedang tren ialah NLP digunakan untuk chatbot gitu. Lalu gimana komputer memproses sebuah teks gitu kan? Gimana dia tahu kalau itu ada sebuah teks? Nah, kita juga menggunakan yang namanya TensorFlow ya. Di TensorFlow nanti kita bakal menggunakan library keras untuk melakukan pre-processing teksnya. Jadi nanti ketika kita tulis I love my cat gitu kan. Nah, teks-teksnya itu nanti dipecah, diproses jadi per kata. Nanti A itu satu, love itu dua, ma itu tiga, cat itu empat gitu kan. Dan itu nanti ditampung dalam bentuk yang namanya encode kata atau encode kata ya, encode word gitu. Ini nanti bentuknya adalah sebuah array gitu. Nah, untuk membuat sebuah algoritma, kita harus memahami dulu teksnya itu. Nanti prosesnya dari mana ya? Prosesnya yang akan dia pahamin dari mesin. Mesin itu harus paham tuh teks yang kita inputkan apa gitu. Dengan demikian ya, ketika kita encode word ini tadi, secara berurutan dia akan mengetahui kalau yang pertama adalah yang kedua adalah love, yang ketiga ada my, yang keempat ada cat. Tuh. Nanti adaptasinya kayak gimana? Adaptasinya kayak gini. Nah, jadi secara case folding ya, prosesnya itu dia mengubah sebuah karakter dari teks itu menjadi huruf dengan bentuk yang sama. Biasanya dari huruf kecil gitu. Jadi misalkan kita inputnya itu hurufnya ada besar kecil, ada lowercase, uppercase gitu. Nah, mesin itu pasti dia ngecilin dulu semua hurufnya. Itu untuk apa ya? Supaya lebih memudahkan pembacaan gitu. Nah, secara umum proses ini nanti prosesnya itu membantu namanya adalah normalisasi data atau mengurangi variasi data dari teksnya. Yang biasa kan kalau ada huruf besar huruf kecil kan dia bingung ya. Makanya ketika banyak macam data teks yang kita inputkan, itu dia dinormalisasi dulu, di uppercase dulu gitulah atau di lowercase dulu, jangan di uppercase. Ketika dia sudah dinormalisasi, itu namanya nanti adalah prosesnya case folding yang ini. Cache folding itu menggunakan untuk convert semua kata atau teks dokumen ke dalam bentuk lowercase atau bentuk huruf kecil gitu, huruf yang kecil-kecil. Nah, dalam bahasa Inggris maupun bahasa lainnya ya, atau bahasa Indonesia juga, itu dapat muncul dalam berbagai bentuk huruf. Misalkan kayak kita input, saya sedang belajar natural language processing gitu. Nah, ketika di case folding itu jadi saya sedang, ya tetap sama sih, tapi huruf awal dari tiap kata menjadi lowercase gitu. Nah, reduxing juga bisa menggunakan vocabulary size. Jadi, case foldingnya kayak ada kata-kata unik dari atau vocabulary ya, kata-kata unik tuh. Itu menjadi lebih sedikit. Nah, hal ini dapat menghasilkan model yang lebih sederhana dengan parameter yang lebih sedikit juga, sehingga nanti proses pelatihannya jauh lebih mudah sama cepat gitu. Nanti bisa kita lakukan improving pencarian sama retrieval, di mana nanti informasi dari retrieval itu misalkan kayak ada mesin pencari kan, ada case folding, memastikan untuk cari pencocokan. Misal kita cari di Google, saya Apple, maka perkataan Apple ketika set engine-nya itu cari atau Google itu nyari, oh setiap semua data yang ada kata Apple-nya itu bakal ditampilkan, baik itu sebuah kata, sebuah gambar ataupun data-data yang lain kayak gitu. Itu menghasilkan itu tujuan untuk apa gitu kan? Tujuannya adalah untuk menunjukkan tingkat hasil yang pencarian yang relevan dalam bentuk apapun kayak gitu, baik dalam huruf besar atau huruf kecil lah gitu. Tapi secara mesin pencarian dia dinormalisasi dulu datanya seperti itu. Lalu proses yang selanjutnya ada namanya proses text atau penghapusan karakter khusus. Nah, kalau kita punya data dengan banyak karakter khusus, contohnya yang kayak ada di sini ya, itu dia harus dihapuskan. Karakter khusus tuh biasanya apa aja ya? Kayak misalkan ada simbol, ada tanda baca, ada karakter yang non alfanumerik ya, kayak misalkan ada at ya, ada tanda apa ini namanya bagi ya. Ada
sorry, titik dua, terus ada tanda seru, tanda tanya dan berbagai macamnya gitu kan. Sampai kayak gini nih ada emoticon cute gitu. Ya itu harus dihapus gitu, di remove. Tujuannya untuk apa ya? Langkah ini dia untuk eh menstandarisasikan teksnya. Sebenarnya proses ini tuh umum. Jadi sorry, setelah teksnya dinormalisasi, nanti ya dilakukan preprocessingnya, yaitu penghapusan dulu, cleaning data lah namanya. Cleaning teks ini itu penting. Tujuan untuk apa? Agar tidak terjadi yang namanya noise reduction. Noise reduction itu apa? Noise reduction ialah em, karakter yang sering dianggap tidak perlu atau kontribusi kontribusi di dalam sebuah teks itu juga tidak diperlukan. Ya, misalkan menghapus tanda seru gitu kan, atau add, atau tanda tanya, atau persen. Nah, itu kan nggak perlu. Nanti juga untuk apa lagi? Untuk yang namanya improving model efisiensi, untuk menghapus karakter yang tidak diperlukan juga sih, kayak kosakata yang berlebih kayak gitu kan. Lalu ada enhanced tokenization nanti. Nah, itu contoh misalkan kayak ada grid pakai tanda seru, atau misalkan ada menyala abangku gitu. Itu kan ada tanda pagar, ada tanda seru gitu kan. Itu harus dihapus biar konsisten across datanya ya, atau berbagi sumber data yang sangat mungkin jika menggunakan sebuah format, simbol atau tanda baca yang berbeda. Karena ya mesin kan nggak tahu ya cara baca ini seperti apa gitu. Misalkan di coding, halo semuanya gitu kan. Masih semangat belajar NLP kan? Berapa persen semangatnya? 50%, 60%, atau 100%? Hashtag menyala abangku gitu. Nah, mesin baca gimana? Decoding, halo semuanya, masih semangat belajar NLP kan? Berapa persen semangatnya? Ya kayak omongan Google gitu. Ya, karena mesin nggak bisa baca sebuah nada kan, karena dia datar-datar aja ya, makanya harus ya dihapus yang karakter-karakter nggak tentunya gitu. Karena ya nggak penting juga ketika ingin melakukan sebuah pre-processing data atau teks ya. Nah, ini ada stopwatch. Nah, stopwatch itu adalah menghilangkan kata umum yang biasa memiliki sedikit makna gitu kan. Kayak misalkan nih, makanan favorit adik saya adalah nasi goreng dan ayam goreng crispy karena sangat enak dan menggugah selera. Nah, ketika menggunakan stopwatch removal ya, atau kata-kata yang nggak perlunya itu nanti dihapus. Ya, kita udah tahu intinya itu apa. Intinya adalah makanan favorit adik, nasi goreng, ayam goreng crispy, enak, menggugah selera, kayak gitu. Nah, itu cukup. Kenapa ya? Karena kata-katanya itu nanti sering digunakan ya, kayak kata saya ini adalah, dan karena itu kata-katanya itu umum dan sering digunakan dan biasanya itu berulang. Nah, kalimat itu juga tidak diperlukan karena bakal bakal apa? Ya, karena dia bakal apa ya? Kayak sedikit kurang penting gitu dari tugas utamanya gitu. Dia sedikit makna lah, makna dan semantiknya itu dia sedikit, maka dia perlu dihilangkan gitu. Nah, kalau udah, nanti dia bakal masuk ke dalam tips bagaimana komputer itu melakukan processing sebuah teks gitu kan. Nah, ada namanya steaming sama lemmatization. Nah, steaming dan lemmatization itu digunakan adalah sebuah teknik ya, para proses atau para proses kata untuk mengubah kata dalam bentuk dasar dan akar katanya. Nah, proses ini nanti disebut normalisasi teks ya atau data untuk membantu menyederhanakan sebuah data teks dengan tujuan untuk meningkatkan model NLP yang digunakan. Contohnya misalkan change gitu kan. Change itu ada cenging, ada cenges, cenges, dan cenger gitu. Nah, sedangkan kata aslinya adalah ceng gitu. Lalu ada cengs, ada cenging, cenges, cenget, sama changer. Nah, itu kata aslinya ada cengs gitu. Nah, kata-kata ini nanti ada beberapa proses. Nah, prosesnya adalah stemming sama lemmatization. Nah, stemming adalah teknik untuk menghapus suffix atau prefix atau affix dari kata untuk mengembalikannya ke dalam bentuk stem atau akar katanya. Nah, teknik ini berbasis aturan yang biasa digunakan untuk heuristik sederhana. Tanpa apa ya? Tanpa mempertimbangkan makna dari katanya gitu. Nah, hasilnya ini tadi tidak selalu berupa kata yang valid dalam bentuk bahasa. Sedangkan di lemmatization adalah teknik untuk mengubah yang lebih canggih atau mengubah kata ke dalam bentuk lemanya atau kamusnya itu sendiri, bahasa asli, dengan mempertimbangkan dari makna itu sendiri. Berbeda dengan stemming ya, di lemmatization itu dia menghasilkan kata yang valid dan
mempertimbangkan dari konteks asli dari kata tersebut seperti itu. Ya, contoh misalkan di dalam ceng ini, di dalam streaming ya, yang paling sering berulang adalah cengnya ini. Karena kalau dan ke belakang ada ing, ada s, ada eg, ada er, itu kan dia berulang. Nah itu dia dihapus, nggak penting. Dia dianggap itu nggak penting. Maka dia bakal ngambil kata ceng. Walaupun nanti artinya berubah seperti itu. Sedangkan di lemmatization, dia mengambil kata aslinya. Nah kata aslinya ada ceng. Nah, sedangkan cenging, cenges, cenget, dan changer itu merupakan kayak imbuhan katanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal menggunakan tipsnya ya, bagaimana komputer itu bekerja. Nanti itu dari sini nih. Ini dari sini. Daripada mengabaikan kata-kata yang tidak dikenalkan atau ancient word, itu akan lebih baik memberikan nilai khusus ketika kata yang tidak dikenal tersebut itu muncul. Nah, hal ini kita bisa menggunakan yang namanya properti of token atau OV, kayak gini lah. Itu nanti pada mana? Ya itu nanti di tokenizer-nya gitu. Nah, tokenizer-nya ini dapat dari TensorFlow dengan library keras untuk melakukan processing text gitu. Contoh misalkan di sini ada I love my cat, I love my dog. Do you think my dog is amazing? Do you think my cat is cute gitu. Nah, di dalam NLP, tokenizer itu menguasai teks menjadi urutan token. Jadi nanti bentuknya adalah array-array kayak gini. Ada menjadi array multidimensi atau dua dimensi. Nah, arraynya itu tadi, itu singkatannya itu dari mana gitu kan? Ya dari sini dapatnya OP token ini. Nah, OP token itu kayak singkatannya itu uh, out of vocabulary. Jadi OOV lah bisa dibilang sebutannya. Nah, ketika nanti tokenizer menemukan kata yang tidak ada di dalam kosakatanya atau kata yang pernah belum muncul atau tidak ada dalam masa training data, maka nanti akan digantikan oleh of token ini tadi gitu kan. Dia akan digantikan oleh of token ini atau kata yang paling em, atau yang kata tidak dikenal dia ditampung di situ gitu. Nah, ketika tokennya itu sudah mewakili semua kata yang dikenal atau tidak dikenal yang paling jarang muncul, maka dia memastikan bahwa setiap kata dalam teks itu dipetakan ke indeks bilangan yang valid. Tuh, ya nanti poin-poin pentingnya apa aja gitu kan. Ya, misalkan mengenai kata yang tidak dikenal, token tersebut atau over token, dia akan memungkinkan model menangani kata baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Lalu untuk apa? Ya menjaga konsistensi ukuran inputannya gitu. Atau menyederhanakan kosakatanya. Ya, anggap aja ketika kita nulis I love my cat gitu kan. Ternyata kita typo. Ada typo ya paling sering lah misalkan huruf A cat jadi S gitu kan. Jadi CST gitu. Ya, nanti kata-kata yang belum pernah muncul itu nanti ditampung di sini gitu. Ketika itu ditampung nanti dia bakal dikenari. Jadi kosa katanya kayak disederhanakan, dicari yang paling mirip kayak gitu. Selanjutnya ada padding. Nah, padding itu digunakan untuk menyamakan ya panjang semua sequence-nya. Nah, itu di sini itu kita ya biasa pakainya padded gitu kan. Ya bebas lah variabelnya apa. Itu nanti sequence-nya kita batasi maksimal tuh berapa ya. Misalkan maksimal tuh 10 misalkan. Em, itu tujuan untuk apa? Tujuannya ialah menyamakan sebuah panjang sequence-nya. Dengan kata lain tuh semua sequence dia akan memiliki panjang yang sama lah gitu. Padding itu dia kayak pause. Pause itu dia menambahkan padding di akhir di setiap sequence. Lalu, nah ini ya, ada pause ya. Lalu ada max length. Nah, max length itu apa? Max length itu adalah panjang maksimumnya. Panjang maksimumnya itu berapa? Itu misalkan adalah 10 di sini. Lalu ada truncating. Nah, truncating itu pause-nya yang ini. Nah, itu untuk apa ya? Untuk menghapus nilai dari sequence yang lebih panjang dari max length. Uh, dan mulai dari bagian akhir sequence-nya kayak gitu. Jadi misalkan kalau panjang itu nanti ada berapa ya? Ada 10 atau 11 gitu ya. Dia nanti bakal diambil yang 11 seperti itu. eh Lanjut lagi. Nah, di sini ada word embedding adalah sebuah konsep. Konsepnya itu penting dalam NLP karena merupakan bentuk representasi kata yang memungkinkan kata-kata dengan makna yang mirip memiliki representasi yang mirip pula. Dengan teknik ini. Setiap kata yang direpresentasikan sebagai vektor itu dia bernilai real dalam sebuah ruang vektor yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, secara umum nanti bentuk visualisasinya seperti ini gitu. Dia bentuknya nanti tiga dimensi. Kalau dia diartikan dalam
sebuah table dimensinya ya. Jadi dia kayak gini. Di mana ketika kita menggunakan representasi yang efisien dan padat, di mana kata-kata yang mirip itu dia memiliki encoding yang paling mirip lah gitu. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah kita tidak perlu menentukan encoding ini secara manual. Kenapa ya? Karena kita bisa menggunakan TensorFlow. Sebuah embedding atau vektor dapat berisi dari nilai floatingnya, yaitu panjang vektornya itu sendiri ya. Alih-alih menentukan nilai embedding secara manual, nilai tersebut merupakan parameter yang dapat dilatih gitu atau di training. Nah, umumnya sendiri, web embedding itu dapat memiliki dimensinya itu sampai 8 lah dari dataset paling kecil hingga berapa? Hingga 1024 dimensi. Ketika data itu bekerja atau menggunakan big dataset lah, dataset yang besar. Nah, semakin tinggi dimensi embeddingnya, maka akan semakin banyak hubungan detail antar kata yang dapat ditangkap. Tetapi juga membutuhkan banyak data yang dipelajari dan waktu yang digunakan seperti itu. Nah, terakhir di word embedding ini nanti secara umum nanti bentuknya kayak gini. Ya, misal kita masukkan kata the most run up the clock gitu kan. Nanti dia dibagi per kata-katanya gitu kan. Nanti dia paling banyak ada berapa ya? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 1, 5 gitu. Sedangkan di sini dari kata yang dimasukkan ialah the most ran down gitu. Ada 1, 2, 3, 6. Nah, ketika nanti di embedding layarnya gitu kan, misalkan output dimensinya adalah 4, ya, nanti bentuknya adalah seperti ini, seperti itu. Ini adalah array pertama, kedua, ketiga, dan seterus berurutan. Begitu juga yang ini, seperti itu. Mungkin cukup materi dari saya terkait dengan computer vision, TensorFlow, dan juga NLP-nya. Sekian dari saya. Semoga materi bermanfaat dan menjadi sebuah ilmu yang baik ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.